Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Satu tema kita bahas, gaya hidup ala Jack. Seorang mantan pelaut Inggris telah memilih gaya hidup menyendiri di tengah hutan di Skotlandia. Pria lanjut usia itu bernama Jack Williams, berumur 70 tahun. Ia menarik diri dari keramaian, meninggalkan keluarga, memilih gaya hidup menjadi petapa di tengah hutan. Ia telah menjalani hidup bertapa selama 40 tahun. Ia membuat tempat tinggal di atas reruntuhan sebuah pondok yang telah roboh, yang dia jumpai di tengah hutan belantara. Untuk bertahan hidup, Jake tidak berburu, tapi ia mencari bangkai hewan yang habis tertabrak kendaraan di tengah jalan. Itulah yang dia santap menjadi makanannya. Selain itu, untuk mempertahankan hidup, dia juga makan sayur-sayuran. Pada awalnya, ia tidak menyukai kehidupan petapa yang terisolasi. Tapi ketika ia menjalaninya, ia betah dan menikmatinya. Ia berkata, dia bahagia dan mencintai kehidupan alam liar. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah gaya hidup ala Jack, yang memilih menjadi petapa, menarik diri dari keramaian, dan hidup menyendiri seorang diri, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi di dunia. Dari gaya hidup ini yang dikembangkan oleh Jack, muncul satu pertanyaan: apakah hidup sebagai petapa sesuai dengan iman Kristen? Hidup bertapa juga dipraktekkan agama-agama lain. Mereka pergi ke gua-gua, hidup menyendiri, hidup mengosongkan diri, fokus kepada Allah yang mereka sembah. Apakah semua ini sesuai dengan firman Tuhan? Gaya hidup bertapa, menarik diri dari dunia, bukanlah gaya hidup seorang Kristen. Hal itu dapat kita pahami dari kata yang dipakai untuk gereja. Kata gereja dalam bahasa Yunani, ekklesia. Artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Ekklesia artinya memanggil keluar, keluar dari kegelapan dan datang kepada terang Kristus. Gereja atau orang percaya yang telah dipanggil kepada terang Kristus diutus kembali ke dunia menjadi saksi Kristus untuk menerangi dunia, supaya dunia mengenal Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada orang yang menyalakan pelita dan meletakkannya di dalam gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Matius 5 ayat 15. Gereja atau orang percaya dipanggil dan diutus ke dalam dunia, bukan keluar dari dunia, bukan menarik diri dari dunia, tetapi orang percaya diutus masuk ke dalam dunia untuk menerangi dunia, menyaksikan kebenaran, menyaksikan Yesus Kristus penyelamat dunia. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Matius 5:14a. Itu berarti kehadiran orang percaya akan menghalau kegelapan dunia dan menggantinya dengan terang Kristus. John Wesley mengatakan bahwa kekudusan pribadi harus mempengaruhi kekudusan sosial. Kehadiran orang percaya harus punya dampak bagi lingkungannya. Orang-orang yang berinteraksi dengan orang percaya, baik di dunia bisnis, perdagangan, dunia pendidikan, mereka akan menjadi lebih baik, lebih jujur. Hidup mereka akan mengalami transformasi. Itulah panggilan kita. Untuk melaksanakan panggilan Allah, kita tidak boleh menarik diri dari dunia, tapi kita harus pergi ke dalam dunia menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar Efrata Devotion, kami boleh belajar firman Allah. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami orang-orang yang sudah diselamatkan tidak menarik dari dunia, tetapi kami
pergi ke tengah dunia, bersaksi bagi dunia, menyaksikan tentang kebenaran Kristus, menyaksikan kasih Kristus, supaya dunia boleh percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami semua yang sudah mendengar Ephrata Diffusion, supaya kami melaksanakan panggilan kami di tengah dunia. Inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.